Apabila wukufnya tidak sah, maka hajinya juga tidak sah. Makanya nanti kita usahakan kita ada di dalam, walaupun enggak sepanjang waktu di dalam Arafah, walaupun enggak sepanjang waktu, walaupun cuma hanya sebentar, walaupun cuma hanya lewat, walaupun dia dalam keadaan tidur, itu sah. Ya, gitu. Wal qadrul wajib minhu, adapun kadar wajib wukuf di Arafah tuh al-huduru bi ardi Arafata lahzatan wahidatan. Hadir di tanah Arafat, hadir di tanah Arafat atau di Arafah itu lahzatan wahidatan, sekejap. Jadi kalau misalkan tadi nih kita ada batas Arafah tuh, karena mungkin manusia penuh, kita nggak bisa masuk ke dalam, kita cuma masuk selangkah doang. 1 menit kita keluar lagi, itu dapat nggak kita wukufnya? Dapat, walau kan lahzatan. Jadi walaupun sebentar, ya begitu. Kita masuk ke Arafah, kita keluar lagi, itu kita dapat wukuf. Gugur nggak kewajiban kita? Gugur. Gugur nggak haji kita? Gugur. Karena apa? Karena kita udah wukuf. Kayak gitu. Walau marron, ataupun lewat, misalkan dari batasan sini Arafat ke ujung sono, apa namanya, terakhir Arafat, kita lewat doang nih jalan kaki, misalnya. Habis itu kita keluar lagi, sah nggak? Sah. Sudah cukup nggak? Cukup, walaupun keutamaan itu hilang, karena banyak keutamaan yang ada di Arafah, ya. Tapi secara hukum sah nggak haji kita? Sah. Dianggap hukum nggak? Dianggap hukum. Au naiman, ataupun tidur. Kita naik bis cuman nggak berhenti di Arafah, cuman lewat doang kita tidur. Tiba-tiba kita bangun udah di luar Arafah, tapi bisnya ngelewatin Arafah tuh, sah nggak? Sah. Syaratnya apa? Syaratnya itu dia tetap dalam keadaan niat untuk haji. Kalau misalkan nggak niat haji ya nggak dapet ya, karena yang wajib hadir di Arafah itu adalah orang-orang yang berniat haji, ya gitu. Syartul waqif, adapun syarat orang yang wukuf ayyakuna ahlan lil ibadah, orang yang dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan niat haji. Fala yasihu wuqufa ma'alai wasaqran wal majnun, dan tidak sah orang wukuf itu dalam keadaan pingsan, wasakron ataupun mabuk, wal majnun ataupun gila, kayak gitu, nggak sah. Sunanul wukufi, sunnahnya wukuf, kalau wukuf lil wukufi, mandi untuk wukuf. Misalkan kan tadi kita mandi niat ihram nih, ya kan ya, niat ihram, habis itu kita sholat, habis itu kita niat. Sampai Arafah kita disunnahkan mandi kalau misalkan memungkinkan. Kalau misalkan nggak memungkinkan ya udah nggak apa-apa. Dukhulu Arafat apa ada zawali, masuk Arafat itu setelah tergelincirnya matahari atau setelah waktu zuhur, itu sunnahnya. Tapi kalau misalkan kita masuk Arafat tengah malam, misalkan nih, kan karena jalan nanti keadaannya macet dan lain sebagainya, mungkin daripada travelnya atau daripada ketua rombongannya atau ketua grupnya atau TL-nya itu misalkan jalan malam, atau misalkan jalan jam 12 malam tanggal 8, terus masuk Arafah jam misalkan subuh, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi dia harus apa? Dia harus nunggu sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari, terus misal, memang biasanya sih ditutup jalanan ke Musdalifah, itu ditutup biasanya. Boleh keluar itu jam boleh keluar itu maghrib di sini jam berapa? Jam 8, jam 7 itu baru boleh keluar biasanya. Begitu maghrib baru pintu Arafah tuh, masuk Arafah baru buka. Biasanya sebelum maghrib itu nggak boleh ada yang keluar dari Arafah, dari pemerintah. Tapi kalau misalkan ada kita masuk Arafah zawal setelah tergelincirnya matahari, habis gitu dia keluar,
sah nggak? Bisa, nggak ada masalah. Walaupun dia keluarnya misalkan asar, tahu-tahu di jalan ke Muzdalifah, jam 5 udah ada di Muzdalifah, sah nggak wukufnya? Sah. Karena apa? Wukuf itu kan kadarnya itu walau hanya sebentar. Gitu. Sunnahnya yang ketiga, al-jam'u bainal asraini adz-dzuhri wal asri taqdiman, yaitu sholat jamak bainal asraini, di antara dua waktu sholat, yaitu zuhur dengan asar, takdim, jamak takdim. Kita disunnahkan jamak takdim. Qasar boleh, qasar boleh, jamak boleh, keduanya. Karena kalau qasar itu apa? Meringkaskan sholat. Yang namanya qasar itu meringkaskan sholat dari sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat. Jadi bisa jamak, bisa qasar. Bisa dua-duanya, di qasar juga dan jamak juga. Di qasar itu yang tadinya 4 jadi 2. Terus di jamak itu yang tadinya 1 waktu dikerjakan, yang tadinya 2 waktu dikerjakan dalam satu waktu. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita apa? Kita jamak itu sholat kita. 4. Al-iktsaru minal azkari, dan memperbanyak zikir, min tasbihin, dari baca tasbih, wa tahlilin, baca tahlil. Apa itu baca tasbih? Subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Wa tilawatin, dan membaca Al-Quran. Wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa doa, dan doa. Ma'al bukai, diiringi dengan menangis. Jadi sunnah itu kita doa sambil nangis. Insyaallah nangis semua. Karena apa? Karena ini adalah kejadian kita sekali seumur hidup. Bisa jadi sekali seumur hidup kita untuk hadir di Arafah. Sayang kalau misalkan kita tidak memanfaatkan momen tersebut. Jadi disunahkan itu baca zikir. Gimana bacanya? Bebas, yang penting baca tasbih. Mau baca tahlil boleh, mau baca apa aja boleh, mau baca salawat juga boleh, mau baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga boleh. Terserah, doanya bebas. Mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa daerah masing-masing pun boleh, bebas. Yang penting kita minta doa kebaikan dunia dan akhirat. Mau secara terperinci juga boleh, mau secara umum juga boleh. Kalau misalkan susah atau kelamaan atau ribet ngucapinnya, nggak ingat udah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu banyak baca itu aja, insyaallah udah cukup hajat kita di dunia maupun di akhirat. Kalau misalkan kita nggak bisa baca doa panjang-panjang, bebas bacanya. Yang penting apa? Yang penting kita apa? Yang penting kita memanfaatkan waktu kita untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada hari Arafah itu malaikat itu pada turun, langit itu terbuka sampai langit ke-7. Jadi surga itu Allah saksikan langsung dari arsy. Malaikat turun. Jadi yang ada di Arafat itu semuanya kebaikan. Jadi jangan kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Ya misalkan kayak ghibah, ngomongin orang yang nggak perlu, ngobrol ngalor ngidul, nggak perlu. Itu jangan. Kita usahakan kita memanfaatkan momen tersebut, karena hari Arafah itu mungkin yang saya bilang tadi itu seumur hidup kita sekali. Arafah itu adalah miniatur apa? Miniatur kita nanti kita di padang mahsyar. Karena nggak ada manusia dari seluruh dunia bisa berkumpul di suatu tempat kecuali hari Arafah. Ya, kecuali hari Arafah. Semua manusia dari berbangsa, dari negara lain, dengan warna kulit yang lain, dengan
dengan bentuk tubuh yang lain, dengan bahasa yang lain, semuanya kumpul pada hari Arafah. Begitu juga nanti di padang mahsyar kita. Padang mahsyar semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manapun. Begitu juga hari Arafah. Hari Arafah semua manusia Allah kumpulkan menjadi satu di situ. Dari bangsa yang nggak pernah kita dengar sampai bangsa yang sering kita dengar. Dari mulai kulitnya terang sampai kulitnya yang gelap. Dari bentuk macam-macam tubuhnya, dari bentuk mukanya yang nggak pernah kita lihat sampai yang sering kita lihat. Arafah adalah miniatur apa? Miniatur padang mahsyar. Kita nggak bawa apa-apa, harta kita nggak bawa. Ketika kita masuk Arafah, kita masuk Arafah itu dengan apa? Dengan hanya pakaian yang ada di badan kita. Itu adalah miniatur. Jadi kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa diri kita nggak bawa harta kita nggak bawa anak-anak kita bawa diri kita sendiri. Ketika di hari Arafah. Makanya di hari Arafah kita manfaatkan momen kita itu untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perbuatan-perbuatan, jauhi pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang istilahnya menghabiskan waktu. Ngomong orang, gibahin orang. Kita manfaatkan momen tersebut. Karena apa? Karena momen tersebut sedikit, nggak banyak. Paling banyak kita hadir di Arafah itu paling banyak itu 12 jam. Paling banyak. Itu pun kalau kita masuk dari jam 6. Kalau misalkan kita masuk dari ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur, itu cuma paling ada waktu cuma 6 jam sampai 7. Boleh nggak kita istirahat? Boleh. Boleh nggak kita tidur? Boleh. Kalau misalkan kita lelah, pekerjaan yang mubah itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan, boleh tidur, boleh ini, tapi jangan sepanjang hari atau sepanjang di hari Arafah tidur. Usahakan kita ada waktu luang kita 1 jam, 2 jam untuk apa? Untuk berdoa, untuk zikir. Mau baca apa aja boleh, bebas, nggak ada ketentuan di hari Arafah tuh harus baca ini, bebas. Tapi sebaik-baiknya zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walau alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau baca labbaik Allahumma labbaik. Atau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Baca alhamdulillah mau dihitung ataupun nggak mau dihitung terserah. Sebanyak nggak ada ketentuan bacanya harus 3 kali, 100 kali. Tapi kita melafadzkan terus menerus. Itu adalah sunnah wudhu. Yang kelima adalah istiqbalul qiblah atau harati. Yang ketiga sunnah wudhu itu adalah menghadap kiblat dengan dalam keadaan suci. Jadi ketika kita berdoa itu disunnahkan menghadap kiblat dalam keadaan suci. Kalau misalkan nggak suci, misalkan hadas kecil, boleh nggak? Boleh. Yang keenam al-burudu lisyamsi inda sakhrati tahta jabalir rahmati. Disunnahkan itu kita berjemur inda sakhrati di bukit tahta jabalir rahmati, di bawah batu karang Jabal Rahmah. Itu sunnahnya kita berjemur. Maksudnya berjemur itu kita ada di Jabal Rahmah di bawahnya. Tapi itu sunnah, dan jangan kalau misalkan memang nggak bisa jangan ke sana. Karena apa? Karena misalkan kalau kita dipaksain ke sana, kita nggak tahu jalan pulang, kita ke sana, habis gitu kita balik, kita bingung terus, akhirnya kita bisa ditinggal sama rombongan. Ya kalau misalkan nggak memungkinkan, ya udah kita di tempat kita aja, baik itu yang safari maupun yang di tenda, udah cukup.
jangan memaksakan diri untuk apa? Untuk kejabat rahmah. Itu hanya sunnah. Sunnah.